Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 yang sudah kita alami beberapa bulan ini menjadikan kita harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Paling tidak ada 3, yaitu menjaga jarak dengan orang lain, tidak berkerumun, tidak berjabat tangan, dan tidak cium pipi kanan atau kiri. Yang kedua, mengenakan masker, tentu dengan cara yang benar setiap kali kita keluar dari rumah. Dan yang ketiga, sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apabila terpaksa bisa menggunakan hand sanitizer. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sejak bulan Juni 2020 telah melakukan sosialisasi, memberikan sinyal lampu hijau kepada rumah ibadah termasuk gereja untuk menyelenggarakan ibadah bersama di gedung gereja. Dengan catatan tentu harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan segala pergumulan dan persiapan penerapan protokol kesehatan di tataran gereja, maka Majelis GKJ Temanggung memutuskan mulai tanggal 2 Agustus 2020 akan menyelenggarakan ibadah bersama di gereja. Ibadah untuk sementara hanya akan dilaksanakan 1 kali, baik di induk maupun di pepantan, yaitu pada pukul 7 pagi, setiap hari Minggu dan pada hari besar Kristen. Nah, untuk tetap memberikan pelayanan ibadah kepada jemaat yang tidak dapat beribadah bersama di gereja, karena memang ada aturan pembatasan kuota, maka Majelis GKJ Temanggung akan memberikan layanan live streaming ibadah. Mengacu kepada ketentuan protokol kesehatan, warga yang tidak dianjurkan untuk beribadah di gereja untuk sementara waktu, yaitu yang pertama warga anak berusia di bawah 12 tahun. Yang kedua warga dewasa yang sedang sakit, flu, batuk atau demam lebih dari 37,3 derajat, ibu yang sedang hamil, dan juga warga yang memiliki penyakit penyerta misalnya diabetes, jantung, asma, stroke, dan lain sebagainya. Sekali lagi saudara-saudara, mohon pengertian dan kesadaran dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memahami kondisi tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pembatasan yang demikian, maka untuk menjalankan protokol kesehatan, kehadiran warga dalam ibadah akan diatur sebagai berikut. Yang pertama, gereja hanya akan menyediakan 130 tempat duduk untuk jemaat. Karena setiap tempat duduk atau bangku hanya diisi 2 orang sebagai upaya menjaga jarak fisik antar jemaat. Yang kedua, untuk pemerataan jumlah jemaat yang hadir, Majelis akan memberikan kuota dengan persentase yang berbeda di setiap kelompok. Yang ketiga, majelis dan atau bersama ketua kelompok setiap hari Jumat atau Sabtu akan membagikan kartu ibadah kepada jemaat yang ada di kelompoknya, tentu dengan ketentuan seperti di atas tadi, sejumlah kuota yang diberikan sambil memastikan dan mencatat siapa saja jemaat yang pasti akan hadir beribadah di hari Minggu. Demikian diatur secara bergantian minggu ini, minggu depan, dan seterusnya sesuai dengan kondisi kelompok masing-masing. Yang keempat, jemaat dihimbau untuk datang lebih awal agar tidak terjadi penumpukan jemaat di teras gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memberikan gambaran panduan protokol kesehatan di tataran gereja
kepada kita sekalian yang akan hadir di gereja, mulai dari rumah sampai selesai ibadah, maka bersama ini akan kita simak ilustrasi sebagai berikut. Sejak dari awal atau dari rumah masing-masing, jemaat diwajibkan mengenakan masker dan tidak dilepas sampai kembali ke rumah. Ketika sampai di lingkungan gereja, jemaat yang berjalan kaki bisa masuk dari pintu sebelah timur atau pintu gerbang sebelah utara untuk yang mengendarai mobil atau sepeda motor. Parkir mobil bisa menggunakan tempat bagian selatan atau utara, sedangkan sepeda motor hanya disediakan di sebelah utara. Bagi jemaat yang parkir di sebelah selatan, setelah keluar dari mobil, kemudian diwajibkan menuju ke wastafel untuk mencuci tangan, yang berada di sebelah selatan di depan toilet. Jemaat diwajibkan mencuci tangan dengan protokol 6 langkah cuci tangan yang benar dengan sabun selama kurang lebih 20 detik dengan air mengalir. Mengeringkan tangan dengan tisu yang telah disediakan dan membuangnya ke tempat sampah. Demikian juga bagi jemaat yang parkir di sebelah utara, diwajibkan mencuci tangan di wastafel yang tersedia di bangunan utara, yaitu di bagian barat dan bagian timur. Sedangkan bagi jemaat yang memasuki melalui pintu gerbang bagian timur, juga disediakan wastafel di dekat tangga masuk di sebelah selatan. Selanjutnya, jemaat dipersilahkan menuju teras gereja. Jika terjadi antrean masuk, jemaat dimohon untuk tetap menjaga jarak dengan jemaat yang lain. Dan di teras akan disambut oleh petugas yang akan melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika suhu tubuh menunjukkan angka lebih dari 37,3 derajat Celcius, jemaat dipersilahkan untuk diam sejenak atau duduk kurang lebih 5 menit dan selanjutnya akan diukur ulang. Apabila masih menunjukkan angka di atas 37,3 derajat Celcius, maka dengan sangat terpaksa jemaat dipersilahkan untuk pulang. Dan jika suhu tubuh tidak melebihi angka 37,3 derajat Celcius, selanjutnya jemaat dipersilahkan menyerahkan kartu ibadah dan petugas akan mencatat suhu tubuh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai dokumen. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat dipersilahkan untuk terlebih dahulu mengaturkan persembahan di kotak yang telah disediakan. Kemudian menuju ke tempat duduk dan ingat, satu bangku maksimal 2 orang. Dilakukan berurutan dari yang paling depan bagi jemaat yang berada di bawah dan berurutan dari belakang bagi jemaat yang duduk di balkon. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, selama beribadah, jemaat diwajibkan tetap mengenakan masker dan hindari menyentuh mata, menggunakan tangan, dan hindari menyentuh bagian luar masker yang dikenakan. Setelah ibadah selesai, majelis hanya akan memberikan salam dari altar dan jemaat dipersilahkan keluar dengan cara berurutan
dari jemaat yang duduk di bangku paling depan dari pintu samping utara, depan dan belakang, dan pintu samping selatan, bagian timur dan bagian barat. Dan untuk warga yang dari balkon keluar melalui pintu utama dengan terus tetap menjaga jarak. Petugas akan menyemprotkan hand sanitizer kepada jemaat di depan pintu keluar, atau jika memungkinkan lebih disarankan mencuci tangan di wastafel seperti ketika jemaat datang. Segeralah pulang ke rumah masing-masing jika tidak ada kepentingan bertemu dengan jemaat yang lain, dengan tetap menjaga jarak, tidak berjabat tangan atau cium pipi dengan jemaat lain, tetap mengenakan masker, dan segera mencuci tangan ketika sampai di rumah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon pengertian dan pemahaman warga jemaat GKJ Temanggung. Adaptasi kebiasaan baru tentu harus kita jalani sebagai proses dan doa kita untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekali lagi, jaga jarak, mengenakan masker, dan cuci tangan. Mari kita lakukan bersama dan kita pasti bisa. Tuhan memberkati.